menggunakan pakan pur itu kan biaya untuk pembesarannya termasuknya tinggi. Jadi kita menggunakan maggot itu sebagai pakan alternatif. Inilah 5 mata rantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman budidaya maggot PSF Mandiri dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, di video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata rantai budidaya maggot PSF. Jadi ketika Anda teman-teman budidaya maggot PSF itu sebenarnya harus mempelajari mata rantainya. Seperti itu teman-teman. Apa saja mata rantai budidaya maggot PSF yang ada di kandang Elva Farm ini? Yang pertama adalah lele. Jadi ketika kita budidaya maggot PSF itu mata rantainya adalah lele. Kenapa lele? Karena lele itu menggunakan pakan pur ya, seperti itu teman-teman. Kalau kita menggunakan pakan pur itu kan biaya untuk pembesarannya termasuknya tinggi. Jadi kita menggunakan maggot itu sebagai pakan alternatif untuk budidaya lele. Nah, ini lele usia muda ya teman-teman. Di video yang lain di pojok kanan ini atas itu teman-teman bisa lihat kita sedang panen lele. Teman-teman bisa lihat di situ. Ini adalah untuk mata rantainya. Yang pertama itu lele. Di tempat kami ini muat 10.000 lebih ini ikan lele teman-teman. Ada yang kandang bundar seperti ini ya. Terus ada untuk pembesaran yang balong-balong itu blumbang. Kalau di Banyumasnya itu blumbang, kolam lah ya. Kolam itu ada. Kolam yang bundar ini, kolam ini untuk penampungan kolam airnya teman-teman. Jadi sirkulasinya itu dari tong, itu tong ya. Nah itu tong. Nanti ketika tongnya penuh itu dialirkan ke sini penampungan seperti itu teman-teman. Nah ini kan ada paralon ini nanti masuk ke kolam-kolam. Ini kemarin baru aja panen, jadi ini masih sepi, masih kosong, belum diisi lagi teman-teman. Nah ini ada 16 tempat seperti ini teman-teman. Yang ini 4, yang sana 4, terus yang sana 4, ini 4, seperti itu. Ini kolam lele untuk pembesaran ya teman-teman. Ini ada 4 kolam, 1, 2, 3, 4. Ini untuk pembesarannya itu ada 4 kolam teman-teman. Ini juga pakannya menggunakan maggot PSF untuk lele ya teman-teman. Ini untuk mata rantai yang kedua itu adalah bebek teman-teman. Itu kita bisa menjual telurnya teman-teman. Harga telur di tempat teman-teman berapa, itu dalam 1 hari bebek itu bisa menelur berapa, seperti itu. Kalau di kandang yang ini ada sekitar lebih dari 20 ekor teman-teman. Di tempat kami ini syutingnya itu pagi hari ya. Ini belum dikasih makan. Sebentar lagi nunggu karyawannya pada datang, nanti dikasih makan. Dan untuk tempat kandangnya ini seperti ini teman-teman, tempat kandang bebek. Jadi kita gunakan lahan terbuka ya. Ini terbuka ya, nggak ada atapnya. Terbuka, nggak ada atapnya ya, terbuka. Biar tempatnya itu semi becek teman-teman, seperti itu. Teman-teman bisa lihat, amati kandang yang ada di Elva Farm ini, kandang bebek. Untuk di kandang bebek kita hanya mempersiapkan tempat pakan seperti ini ya teman-teman. Tempat pakannya itu sebenarnya bebas, mau dari apa saja. Ini kebetulan yang ada di kandang Elva Farm ini menggunakan seperti ini. Terus kita siapkan media air untuk minum ya teman-teman. Nah ini media untuk minum bebeknya.
itu ada keran, nanti kita buka itu airnya masuk ke situ teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, ketika pagi hari itu ada banyak sekali telur bebek yang berceceran seperti ini teman-teman. Nah, ini entah kenapa bebeknya itu kalau bertelur itu suka sembarangan teman-teman. Ini proses pemungutan telur ya. Ini telurnya berceceran. Baru 6 ya. Itu harga telur berapa Mas? Rp2.000. Itu berarti ada 6 udah 12.000 teman-teman. Itu pemula. Kalau misalkan ada 30 bebek, kalau udah rutin produktif itu lumayan ya Mas ya. Itu seperti itu. Untuk mata rantai yang ketiga itu kita bisa budidaya entok teman-teman. Ini ya teman-teman bisa lihat, ini entok yang masih kecil. Berarti kalau di Banyumas itu namanya meri teman-teman. Meri itu kalau di Banyumas. Entok yang masih kecil-kecil namanya meri. Ketika kita budidaya entok, kita bisa menjual umur yang kecil, kita juga bisa menjual umur yang udah sedang seperti ini teman-teman. Kalau lebih pengen mahal lagi, kita jualnya itu ketika sudah menjadi basur. Nanti kita bisa menjual harga yang lebih tinggi. Kebutuhan basur itu akan meningkat ketika mendekati momen-momen Lebaran Idul Fitri. Jadi kalau di wilayah Banyumas untuk mendekati Lebaran itu biasanya orang-orang membuat rica-rica basur. Untuk pemuda-pemuda juga kalau malam Lebaran itu biasanya mayoran ya, atau pesta-pesta itu membuat rica-rica basur. Ini sebagai intermezzo aja ya teman-teman. Mata rantai yang keempat itu teman-teman bisa budidaya ayam. Ini ayam Jawa teman-teman. Ini ada beberapa ekor ayam Jawa di sini. Ini pakannya juga menggunakan maggot. Kalau ayam Jawa ini teman-teman bisa menjual telurnya, juga bisa menjual. Terus ayam yang kecil-kecil itik iya itu teman-teman juga bisa menjual itu. Kalau di kandang kami ini masih tahap di memperbanyak ayam-ayam yang ada di kandang. Ini untuk kandang ayam Jawa ini kita gabung dengan kandang entok ya teman-teman. Nah ini jadi mereka itu berbaur teman-teman. Ayamnya kalau bertelur seperti ini teman-teman, kita sudah siapkan media-media untuk ayam bertelur. Nah, untuk mata rantai yang memang sudah sering kami upload itu ini teman-teman. Ini maskotnya mata rantai budidaya maggot BSF di kandang Elva Farm. Itu adalah ayam petelur. Ini maskotnya ini di sini teman-teman. Ini ada sekitar 300 ekor lebih ya teman-teman. Nih. Kalau teman-teman pengen tahu tentang video yang membahas kasih makan ayam, itu teman-teman lihat di kolom pojok atas video ini ya. Ini muncul linknya, teman-teman klik aja. Nanti itu di situ teman-teman bisa belajar tentang ayam yang sudah pernah kita bahas ya teman-teman. Ini bawahnya bisa untuk biopon maggot ya teman-teman. Ya, jadi seperti ini nih kan, untuk menginspirasi teman-teman ya. Ini yang ada di kandang Elva Farm itu seperti itu mata rantainya, mulai dari lele, bebek, terus entok, terus ayam kampung atau ayam Jawa, yang terakhir adalah ayam petelur. Untuk link Elva Farm itu teman-teman bisa temukan di Tokopedia dan juga Shopee ya teman-teman, untuk belanja tentang maggot. Kalau teman-teman mau belanja maggot konsultasi bisa hubungi WA bos kami. Ini ada di sini ya, di kolom deskripsi. Itu bosnya namanya Mas Aji. Terus karyawan-karyawannya juga ada itu di situ. Kalian bisa hubungi langsung. Kalau misalkan menghubungi bosnya sedang sibuk, teman-teman bisa menghubungi nomor lain.